Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nardiandi, NIM 10620056, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara, tempat tinggal Riau, khususnya Kabupaten Indah Hilir, Kecamatan Rute, Pulau Kijang. Baik, saya sini akan menjawab pertanyaan dari Bapak, yaitu tentang ilmu hukum. Sebagai mahasiswa, bukannya tanpa alasan memilih prodi hukum tata negara, Fakultas Syariah STS sebagai pilihan menimba ilmu pada jenjang yang lebih tinggi. Jelaskan dan uraikan secara motivasi saudara. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Alasan saya ingin masuk di Universitas UIN STS Jambi karena saya ingin memperdalami ilmu saya, khususnya tentang hukum. Alasan saya mengambil jurusan hukum tata negara adalah saya ingin belajar yang lebih baik lagi atau mendalami ilmu hukum. Dan saya sudah menyenangi bidang hukum karena di semua aspek kehidupan terdapat nilai-nilai hukum. Yang kedua, berkaitan dengan perencanaan karir saya ke depannya yang memang harus memiliki dasar pengetahuan ilmu tersebut. Karena memang dari dulu saya ingin membangun desa saya yang lebih maju lagi. Yang berikutnya, saya ingin menjadi kepala desa biar desa saya itu menjadi berkembang. Yang kedua, jelaskan dan berikan contoh tentang tata hukum yang saudara ketahui. Kalau menurut saya, tata hukum adalah susunan hukum yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang tertata demikian rupa sehingga memudahkan seorang untuk menemukannya untuk menyelesaikan suatu peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat. Jadi di sini ada semacam perkelompokan hukum yang sejenis. Tata hukum yang terdapat pada waktu dan tempat tertentu disebut sebagai hukum positif atau biasa kita sebut dengan UIS Constitutum. Sedangkan tata hukum yang berlaku di masa yang akan datang atau diharapkan berlaku di masa yang akan datang disebut Constitutum. Tata hukum di Indonesia adalah segala aturan hukum yang berlaku di negara Indonesia, seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat kita senantiasa berkembang dan berubah dari waktu ke waktu untuk kita sebut dengan masyarakat yang dinamis. Konsekuensi dari masyarakat yang dinamis pula, oleh karena itu tata hukum di Indonesia senantiasa berubah pada waktu ke waktu dan saling berhubungan satu sama lain serta saling menentukan. Hidup ini dapat kita lihat sebagai sebagai persyarat agar hukum perdana berfungsi. Hal yang penting dan perlu diingat adalah bahwa perubahan aturan-aturan hukum yang terjadi pada suatu merupakan peristiwa penting dalam sejarah tata hukum sehingga perlu dicatat dan diingat. Pengantar Hukum Indonesia membahas mengenai hukum positif yang berlaku di Indonesia, sehingga fungsi dari pengantar hukum Indonesia adalah untuk mengantarkan dan membantu setiap untuk mempelajari hukum positif yang berlaku di Indonesia secara nyata dan spesifik diadopsi oleh kekuasaan tertentu oleh pemerintahan dalam sebuah organisasi sosial. Hukum di Indonesia ditetapkan oleh negara Indonesia. Lahirnya
pada lainnya pada tanggal 17 Agustus 1945 dibentuklah tata hukumnya, dinyatakan dalam proklamasi kemerdekaan kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan leluhur supaya kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu susunan undang-undang dasar negara Indonesia menyatakan ini mengandung arti-arti menjadikan Indonesia suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Yang ketiga, jelaskan dan uraikan tentang arti pentingnya mempelajari ilmu hukum bagi mahasiswa. Kalau menurut saya sendiri nih, jikalau kita tidak mempelajari ilmu hukum, kita tidak akan pernah mengenai hukum yang berlaku. Kita juga tidak tahu apakah suatu yang kita lakukan adalah tindakan pelanggaran atau tidak. Jadi pelajari ilmu hukum yang sangat penting. Contohnya fenomena tentang negara di dunia saat ini. Belum tercapainya keadilan terhadap negara Palestina. Yang kedua, masih banyaknya negara yang mengekspor barang terlarang kepada suatu negara untuk melemahkannya. Mungkin dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.